Bekas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini hingga akhirnya ikut menjerat Nadiem? Program pengadaan laptop Chromebook ini digagas tahun 2019 saat Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek di Kabinet Indonesia Maju. Salah satu tujuannya ialah digitalisasi pendidikan. Pandemi COVID-19 pada 2020 memperjelas urgensi pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Pengadaan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan nasional. Laptop ini tidak ditujukan bagi sekolah-sekolah di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan yang masih terkendala listrik dan internet, tapi diarahkan ke sekolah yang memiliki akses daring. Tujuannya agar transformasi digital segera berjalan di daerah yang lebih siap. Nadiem menjelaskan Kemendikbudristek saat dipimpinnya telah melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Meski dirancang dengan tujuan yang ambisius, perjalanan proyek Chromebook diduga bermasalah. Pada 2025, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut dengan perkiraan kerugian negara hampir 2 triliun rupiah. Sejumlah pejabat, staf khusus menteri, hingga akhirnya Nadiem Makarim sendiri ditetapkan sebagai tersangka. Total sudah 5 tersangka dalam kasus ini. Penyidik menemukan adanya instruksi penggunaan Chromebook sebelum proses pengadaan dimulai, serta adanya indikasi penguncian spesifikasi yang hanya merujuk pada sistem operasi tertentu. Namun Nadiem membantah tuduhan itu. Kata-kata Pak, keluarga saya dan 4 balita saya. Iya Pak, kata-kata terus Pak, kuatkan diri. Terus Pak, kebenaran terus akan ditunjukkan. Ya terus Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Nadiem, terus Pak. Allah tahu kebenaran. Ya. Tak cuma kasus dugaan korupsi laptop Chromebook, Nadiem diketahui juga tengah terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud yang tengah didalami KPK. Seperti apa temuan KPK atas dugaan keterlibatan Nadiem di kasus ini? KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek dan telah memanggil sejumlah pihak termasuk Nadiem. Nadiem diperiksa KPK pada 7 Agustus 2025. Pada 5 Agustus, untuk kepentingan pengusutan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud itu, KPK juga memeriksa mantan Direktur Goto, Melisa Siska Juminto, dan mantan Direktur Utama Goto, Andre Sulistyo. Terkait kasus ini, KPK memastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek tetap berlanjut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Kamis 4 September memastikan KPK juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung apabila hendak memanggil Nadiem Makarim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejagung untuk dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Koordinasi tentu secara teknis dilakukan, namun secara detail belum bisa kami sampaikan tentunya seperti apa. Tapi ada kemungkinan dilibatkan kasusnya. Saat ini kami masih fokus terkait dengan penyelidikannya, masih berproses ya, jadi ini masih berjalan di KPK untuk penyelidikan terkait dengan Google Cloud ini. 2 kasus korupsi di bidang teknologi kini menjerat Nadiem Makarim. Publik menanti transparansi pengusutan 2 kasus yang ditangani Kejaksaan Agung dan KPK ini.